Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Aku lupa sudah 2 hari kemarin harusnya aku umumkan pemenang giveaway, tapi sorry banget. Anyway, pengumuman giveaway akan aku lakukan di konten kali ini, tapi nanti di pertengahan biar kawan-kawan nontonnya tambah semangat gitu. Oke, pertama nih, berita pertama soal kemarin apa 2 hari yang lalu udah banyak banget yang nanya, gimana dong Acerbi nasibnya? Nah, ini beritanya. Italian FA investigating incident yang melibatkan coach Inzaghi dan Acerbi. Nah, apa aja insidennya? Kalau insidennya itu kan kawan-kawan pasti tahu yang terkait Inzaghi itu soal nelpon itu, katanya video call. Nah, masalahnya ini, aku udah sempat bilang bahwa aturannya itu sendiri nggak clear gitu loh. Karena di aturan sebelumnya itu adalah kurang lebih tidak boleh berkomunikasi dengan pemain secara langsung. Nah, sekarang kan kemarin si Bastoni itu ngomong, wah pelatih marah-marah. Tapi ini kan nggak bisa dijadikan bukti. Apalagi bayangkan begini. Locker room itu kan ruangan tertutup, tidak bisa orang lain masuk kecuali staff tim. Jadi maksudku adalah bagaimana cara mereka mau membuktikan bahwa komunikasi langsung ini terjadi gitu loh. Sekarang misalnya Bastoni bilang, wah pelatih marah-marah, ya tinggal dibilang aja, oh enggak, si Faris yang bilang bahwa Inzaghi menghubungi Faris bilang ke tim bahwa, weh Inzaghi marah-marah loh. So entah apakah ini bohong atau jujur, tapi namanya investigasi, namanya itu berhubungan dengan hal yang legal, itu bisa nggak membuktikan. Kan itu masalahnya, bukan soal wah aku yakin itu terjadi komunikasi langsung, tapi bisa nggak dibuktikan. So setelah diinvestigasi, Inzaghi dan Acerbi menghindari punishment. So ya seperti yang aku bilang, nggak bisa dibuktikan. Walaupun secara secara kasat mata menurutku ini aturan yang udah nggak masuk akal. Kalau memang aturan yang tidak boleh menemui, ya udah tidak boleh menemui aja. Doesn't make sense untuk melarang pelatih itu nelpon. Susah banget karena penerapannya itu susah banget. Karena memang di locker room seperti yang aku bilang, pihak selain dari tim itu nggak boleh masuk. So gimana mau mengawasi? Oke, yang lucu itu malah Allegri yang kena denda. Kemudian Milan juga. Ini Milan kena dendanya itu karena ada ini insulting, lagi-lagi insulting chance toward the referee. Jadi menghina wasit dan menghina juga supporter musuh. Inter juga ada kena 4.000 euro, lebih sedikit untuk similar reason. Jadi alasan yang sama. Bolonya juga kena 2.000 euro karena ada yang lempar botol plastik. Kemudian Salernitana juga. Nah, yang menarik adalah ini nih, melempar botol plastik ke tengah lapangan. Yang lempar itu supporter, tapi yang kena hukuman itu adalah timnya. Menurutku ini adalah praktek yang mungkin sebaiknya ditiru oleh Indonesia, sehingga manajemen tim itu memiliki rasa tanggung jawab untuk mengedukasi supporternya biar nggak aneh-aneh gitu. Oke, yang jelas itu ya jawabannya ya. Acerbi itu paling dia kena denda aja, tapi untuk larangan bertanding itu tidak ada. Oke, berita berikutnya adalah, nah, Zielinski dulu nih terungkap. Nah, ada 2 hal yang ingin aku bahas soal Zielinski. Pertama soal ininya, angkanya. Nah, ini kan kemarin secara mengejutkan tahu-tahu Zielinski itu sudah medical. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, dan itu terungkap angkanya dia akan mendapatkan gaji 4,5 juta. Wow, oh bukan, ini komisi agennya itu 4,5 juta. Kemudian gajinya dia 4,5 juta juga, aku sempat lihat. Tapi bonusnya untuk si Zielinski itu 3 juta. Yang menarik adalah tadi gimana ini 4,5 juta, tapi di sini ada 4 juta. Oke, aku pakai data yang ini aja ya. Komisi agen 4 juta, komisi untuk Zielinski itu 3 juta, gaji 4,5 juta. Berarti total Inter menghabiskan duit untuk bonus itu 7 juta euro. Yang menarik adalah komisi agennya itu lebih besar daripada komisi pemainnya sendiri.
Yang menarik kedua adalah bukan yang menarik kedua ya, kabar kedua tentang Zielinski adalah ada hal yang unik. Radio silence dari pihak Zielinski sama sekali tidak berkomentar tentang guru-guru ini medical dan kepindahan dia ke Inter ini. Menurutku ini adalah hal yang bagus. Nah, kenapa mereka bungkam? Karena Zielinski menghormati fans Napoli. Jadi untuk bagi dia, kalau nyablak soal wah aku akan join Inter, wah aku sangat bangga bisa join dan sebagainya, ini akan menjadi hal yang disrespectful, artinya tidak menghormati fans Napoli. Dan aku setuju banget, menurutku etis itu harus tetap dijaga, karena bagaimanapun juga walaupun secara aturan pemain itu berhak menjalin komunikasi, berhak menjalin kontrak dengan klub lain dengan kalau ininya sudah 6 bulan sisa kontraknya, tapi ada perasaan yang harus dijaga. Ini aku setuju banget, top. Berarti di sini aku ngeliat Zielinski ini punya kepribadian yang bagus, karakter yang bagus. Nah, itu Zielinski. Berikutnya sekarang Mehdi Taremi. Sebelum aku bahas Mehdi Taremi, ada mantan pelatih Iran berkomentar bahwa dia ini adalah seorang playmaker in attack. Berarti kurang lebih dia punya karakter yang mirip dengan Dzeko. Kalau kawan-kawan ingat, aku selalu memuji Dzeko. Dia itu tinggi, besar, enggak sih besar tapi tinggi, kuat di udara, tapi sangat bagus dalam membagi bola. Dia punya visi bermain yang sangat bagus. Nah, katanya Taremi juga punya hal itu, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh Arnautovic. Aku tetap berpendapat ya, namanya ini pemain gratis, sebagai kalau dilihat dari segi karakteristik pengganti Arnautovic ini sudah upgrade, sudah nggak usah diperdebatkan lagi. Karena Arnautovic ya tahu sendirilah seperti itu kualitasnya. So dengan kita mendapatkan Taremi ini sudah upgrade, udah bagus. Tapi masalahnya adalah kemarin sempat lumayan ribut nih. Kenapa yang sedianya harusnya hari ini dia menjalani medical ternyata itu dibatalkan, akan ditunda. Kenapa ini ditunda? Nah, menurutku di sini adalah hal yang layak diacungi jempol dari manajemen Inter. Alasannya adalah ini alasan bukan aku yang ngarang-ngarang, ini aku ambil dari artikel ini, kok striker ini dari artikel ini. Artikel ini diambil dari FC Inter News ya. Yang pertama adalah potential publicity. Karena ini kan di Porto, itu kan di Portugal. Kalau dia dari Portugal sengaja ke kota Milan untuk menjalani medical, ini akan mengundang publisitas yang berlebihan dan tidak perlu. Begitu. Ini saja kalau siapa namanya Zielinski itu kan bisa diam-diam tahu sudah selesai medicalnya, karena ini kan berdekatan sama-sama Italia. Italia itu kan bukan negara yang besar banget, tapi kalau dari Portugal terbang ke Italia nggak mungkin bisa disembunyikan. Begitu. Nah, menyadari bahwa pemain berusia 31 tahun ini adalah masih pemain Porto dalam beberapa bulan ini, maka ini akan menjadi hal yang sedikit complicated. Ini Inter tidak mau perhatian tentang pemain lain yang ada di markas Inter itu menjadi hal yang di blow up lebih dari semestinya. Itu alasannya. Ini menurutku sangat masuk akal. Alasan berikutnya adalah ini, langsung di bawahnya, Taremi mengalami hasil yang jelek melawan bersama Porto kemarin. Porto mengalami kekalahan yang mengejutkan melawan Arouca, sehingga hal ini menjadikan mood di Estadio do Dragão, markasnya Porto itu lagi jelek-jeleknya. Jadi Inter tidak mau kayak menabur garam di atas luka, sehingga membangkitkan ketegangan yang tidak perlu. Sehingga ya wajar aja sih, walaupun kontrak udah mau habis, tapi tahu-tahu udah hasil jelek dan katanya Taremi mainnya nggak begitu bagus. Tahu-tahu kemudian sekian hari atau 2 hari kemudian medical di klub lain. Aduh, timingnya sangat tidak pas. Gitu Bu. Jadi essentially ini bukan karena tiba-tiba Tareminya nggak mau atau Inter membatalkan, enggak. Ini lebih ke masalah lagi-lagi soal etis saja. Ini sama dengan Inter yang
berbicara dengan Napoli bahwa ini loh saya mau menjalin komunikasi dengan pemain kamu. Sebenarnya Inter nggak perlu ngelakuin itu, tapi Inter tetap melakukannya sebagai bentuk respect. Dan ada lagi tambahannya, tidak ada di sana, tapi di sini ada di artikel berikutnya, zero doubt, tidak ada keraguan. Itu karena mana itu akan ada, nah ini dia, akan ada pertandingan Liga Champions antara Porto melawan Arsenal. So sebagai tambahan dari tadi udah moodnya lagi jelek habis kalah ngelawan Aroca. Mereka sedang tegang-tegangnya akan menghadapi Arsenal. Kalau ini lagi dilakukan, kalau ini dipaksakan, hasilnya ibaratnya apa ya? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kayak gitu sih. Aku sangat setuju. Menurutku ini adalah sebuah kebijaksanaan yang bagus ya, yang sebaiknya ditiru oleh lebih banyak lagi tim. Begitu bro. Untuk sebelum kita ke topik utama, aku mau menegaskan lagi, ini sebenarnya kemarin sudah sempat aku bahas bahwa key defender and strikernya Atletico sudah hampir pasti absen di tanggal 21 nanti saat Inter berlaga melawan Atletico Madrid. Ya nggak apa sih, nggak apa menurutku. Nah sekarang ini nih yang menarik. Sebelum aku bahas yang utama, sekarang kita ini dulu undian giveaway. Oke, nah giveaway yang pertama yang aku bilang adalah dari komentar di video yang habis pertandingan Inter lawan Roma. Nah, aku kan bilang di sini aku akan ambil dari komen yang ada tanpa menghitung apakah ini member ataupun non member. So aku akan ambil aku ambil linknya, kemudian aku masukkan ke ini, aku masukin linknya dari video yang tadi, kemudian filter duplicate user supaya tidak yang banyak komen, biar tetap kesempatannya satu saja, kemudian 7 tambah 7 14. Oke, sekarang kita fetch komennya. 100 komen 200. Oke, unique comment itu ada 209. Langsung kita start raffle ya. Jeng jeng. Hardiono Santoso 6875. Waduh, rame sekali ini, aku foto aja biar nggak kelupaan nanti. Buat kawan-kawan yang merasa ini adalah akun YouTube-nya, silakan hubungi aku hubungi aku via Instagram untuk aku minta alamatnya. Oke. Adapun hadiahnya adalah ini, mug Inter Milan. Alright, nanti aku minta alamatnya saja, aku akan kirimkan, ongkirnya aku yang nanggung. Alright. Nah, itu tadi adalah giveaway untuk semuanya. Nah, sekarang berikutnya tentu saja giveaway untuk member. Giveaway member yang pertama adalah untuk semua member, itu gold, platinum, godfather, itu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Giveaway-nya adalah ini, botol tumbler Inter to the Bone. Ini ada tulisan Inter to the Bone. Alright. Ini membernya aku perlihatkan sebentar, aku geser dikit biar oke. Nah, ini caranya sederhana aja, aku akan ambil nomornya 1 sampai berapa ini? Sampai 79. Masukkan minimal nomor 1 itu tidak masuk karena nomor 1 ini kan tulisan member, berarti nomor 2 sampai 79 ya. Nomor 2 maksimal 79. Oke, langsung saja kita generate. 3, 2, 1. Nomor 33. Langsung kita lihat siapakah itu nomor 33. Nomor 33 Senator. Wow, bro, Senator Ngominer Gold. Aku foto lagi biar nggak biar nggak kelupaan nanti. Bro Senator.
Bro Senator, hadiahnya adalah botol tumbler itu. Nanti Bro Senator tolong hubungi aku dan minta alamatnya ya. Alright. Berikutnya adalah giveaway ketiga, ini khusus untuk member platinum. Kalau tadi kan semua level member, sekarang khusus member platinum. Sehingga aku ini kan A to Z. Sorry. A to Z. Oke, kita lihat aja platinum itu ada di nomor 40. Waduh, ini kenapa ini? Oke. Dari nomor 40 ya platinum sampai nomor 79. So, sekali lagi aku perlihatkan dari nomor 40 sampai 79. Kita perbaiki ininya. 40 sampai 79 ya. Sekali lagi aku perlihatkan 40 sampai 79 udah benar platinum itu dari 40 sampai 79. Alright, kita hitung mundur 3 2 1. Nomor 53, siapakah nomor 53? 53 itu adalah Agung Ramadan. Oke, aku foto lagi biar tidak kelupaan nanti. Agung Ramadan. Jeng jeng. Oke, ini semua sudah tiga giveaway sudah aku inikan, dari yang untuk semua, kemudian dari semua member, kemudian yang ketiga untuk khusus platinum saja, sudah 3-nya. Mungkin ada yang bertanya, kok member Godfather itu nggak diundi? Tidak perlu khawatir. Member Godfather itu semua yang terjadi antara Ngomin dan member Godfather itu semuanya terjadi di balik layar. Alright, ingat yang tadi menang tolong hubungi aku via Instagram, minta alamatnya, dan oh ya lupa, untuk member platinum itu hadiahnya adalah ini, kaos polo Inter Milan. Jadi hubungi aku via Instagram, aku minta ukuran dan alamat ya. Alright, namanya yang sudah aku sebutin tadi itu siapa sih? Yang Agung Ramadan untuk platinum. Terus untuk yang member biasa itu Bro Senator. Kemudian untuk yang semua yang member dan non member itu Hardiono Santoso 6875. Oke. Nanti aku akan kasih komentar juga di komennya. Alright, sekarang lanjut nih. Nah, apa yang ingin aku ributkan ini tentang ada supporter salah satu tim yang aku nggak sebut, tapi kayaknya udah ketahuan sebenarnya, yang meributkan. Jadi seolah-olah Inter itu dibantu banget oleh wasit, oleh semua-muanya. Pertama dari kejadian golnya Acerbi itu, yang harusnya offside, ditengarai harusnya offside, tapi itu kan disahkan. Nah, aku waktu itu sebenarnya sudah jelaskan bahwa ini nggak offside. Karena apa? Dari sudut kamera yang dari belakang gawang itu kelihatan banget tidak ada interference atau tidak ada si Thuram itu mengganggu kiper sama sekali. Bahkan Thuram itu ada di sebelah kanannya kiper. Ini Thuram, ini kiper. Bola itu ke arah kiri. So tidak ada sama sekali. Bahkan yang aku heran adalah supporter timnya itu lebay banget ribut. Padahal pelatihnya Roma saja mengakui, menurut pandanganku tentang sepak bola, gol Inter itu tidak offside. Ini benar-benar aku acungi jempol buat De Rossi. Ini memang ya sangat berbeda ininya, approach dia, kepribadian dia dengan Mourinho. Kalau Mourinho pasti ribut, kalau dia enggak, menurutku itu tidak offside. Dia bilang gini, bahkan aku berbicara kepada Guida dan aku memberitahunya bahwa banyak kejadian offside seperti itu di flag itu maksudnya ya disemprit, dinyatakan sebagai offside. Tapi dalam pandanganku itu tidak offside.
Nah, kalau ada kontroversi, seharusnya yang jadi kontroversi itu adalah kalau ada kejadian serupa yang golnya dianulir, itu yang harusnya jadi kontroversi. Tapi menurutku ini sah golnya. Terus kemudian dia menegaskan lagi, aturannya itu tidak ditulis secara jelas, di mana kita melihat setiap sentuhan bisa berakibat kartu kuning. Pemain itu terjatuh terlalu mudah, kemudian setiap offside yang berusaha diprotes itu dinyatakan offside padahal tidak. Nah, menurutku sebaiknya otoritas itu seharusnya membiarkan kami membantu mereka untuk menulis ulang aturannya. Saya melihat replaynya, posisi Thuram tidak terlihat interfere, itu mencampuri permainan. Jadi dalam football, dalam sepak bola yang menurut pandanganku itu adalah gol. Saya tahu bahwa mungkin modern football akan melihatnya sebagai sesuatu hal yang offside, tapi bagiku itu tidak offside gitu. Nah, ini loh pelatihnya yang kalah langsung, yang dalam tanda kutip dirugikan dalam kejadian itu. Itu aja mengakui. Ini kok supporter yang tidak terlibat secara langsung dalam pertandingannya itu kok ribut. Nggak usah lah aku sebut supporter mana, kalau kan yang mengikuti sosial media itu pasti tahu siapa yang ribut banget. Kemudian kalau tadi itu pelatih mungkin ya itu namanya pelatih, mungkin dia lagi ngecap aja. Sekarang ini mantan wasit Serie A, tidak ada interference dengan goalkeeper. Nah, karena seperti yang aku bilang, Thuram di sini, kiper di sini, bolanya itu ke arah sini. Gimana caranya menghalangi? Kan aneh. Ini wasitnya sendiri bilang itu seharusnya terserah pada wasit untuk memutuskan. Reviewnya berlangsung selama 52 detik dan Guida sibuk memberitahu pemain Roma bahwa ya mereka sedang melakukan review. Jadi ya Thuram tidak berusaha memainkan bola, tidak berusaha merebut bola, bahkan jika posisinya dia adalah offside. Jadi ya nggak mungkin itu di offside kan. Nah, ini seperti yang tepat seperti yang aku bilang, bola itu bergerak ke arah kiri kiper, sedangkan Thuram itu ada di sebelah kanannya kiper, sehingga dia tidak ada interfere sama sekali dengan kemampuan kiper untuk melakukan penyelamatan. Jelas ya, soal aku ini sudah berapa hari coba berlalu masih aja ada yang ributin. Nah, yang kedua adalah ini nih yang lucu. Aku gimana ya? Pertandingan Juventus lawan Udinese yang tadi aku bilang Allegri itu kan kena kartu kuning sampai kena hukuman. Salah satu yang diprotes adalah ini, gol yang berawal dari sepakan pojok Juventus. Kemudian siapa yang nyundul kalau nggak salah Rabiot. Itu gol Toto dianulir, milik yang ngegol. Dan mereka protes. Yang lucu adalah di berita-berita itu nggak ada yang mempermasalahkan ini, nggak ada kayak wow heboh, wah skandal, nggak ada. Tapi supporternya tetap ribut. Padahal nggak ada yang offside, itu kenapa dianulir? Aku dalam arti ini masalahnya bukan offside, tapi ini aku liatin. Ini kelihatan nggak? Ini. Bolanya itu sudah meninggalkan lapangan. Ini aku tunjukin biar lebih tuh. Bola itu sudah meninggalkan lapangan. Ini makanya kalau kawan-kawan lihat Inter, kalau corner itu terjadi di kiri, maka yang nendang itu adalah Hakan Calhanoglu karena Hakan penendang kanan. Sehingga anggaplah ini garis, ditendang dari sini pakai kaki kanan, bola itu kan melengkungnya ke sini. Kalau ini kan bolanya itu melengkung ke arah sini, sehingga ya out duluan baru masuk lagi ke lapangan. Sama kalau bola corner itu dari kanan, yang nendang itu pasti Di Marco. Lah ini siapa yang mau disalahin, orang bolanya out? Apalagi mereka melawan Udinese tapi yang disalahin kok Inter. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini
Sorry, aku turunin lagi. Kiper Udinese meninju bola, kemudian Milik kena tinju juga, kok tidak dapat penalti. Lagi-lagi Inter kena sorotan. Karena kejadian yang sama terjadi pada Inter ini. Kalau kawan-kawan ingat ini, Sommer meninju terus kena Nzola. Aku selalu bilang bahwa menurutku itu tidak pelanggaran. Tapi aku jelaskan waktu itu kan, kenapa itu dianggap pelanggaran, karena Sommer meninju itu ada follow through-nya. Artinya harusnya kalau ninju puak harus gitu, tangannya harus dicabut lagi, tapi waktu Sommer puak. Nah, yang aku heran adalah ini. Dalam kejadian yang dipakai perbandingan ini adalah Inter yang dirugikan. Kenapa malah Inter yang disalahkan? Jadi dari hematku ini sudah bener. Milik kena tinju kan, tapi ini sama, bolanya dulu kena, kemudian kena kepalanya Milik. Ini tidak kena penalti. Menurutku ini sudah benar tidak kena penalti. Kemudian pada saat ini harusnya juga tidak penalti, tapi Inter kena penalti. Sehingga dalam hal ini Inter yang dirugikan. Kenapa kalian protes bahwa wasit ngebantuin Inter? Logikanya di mana? So, ini aja sih yang menurutku perlu dibahas lagi, walaupun ini sebenarnya sudah berapa ya, H+2, tapi ya sekedar meluruskan aja buat kawan-kawan mungkin ada yang mendengar kabar-kabar miring, omongan miring, ya dijelaskan aja apa adanya. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ingat yang tadi menang giveaway, tolong hubungi aku via Instagram, atau kalau tahu nomor HP ku langsung via WA aja ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah mau jadi member. Ciao, sampai jumpa.